Halo semuanya, kali ini gue akan bahas Vortex Mono Series yang sempat goib di pasaran. Apakah mouse ini worth it itu atau orang-orang cuma FOMO doang? Langsung aja kita unboxing. Jadi di isi boxnya itu kita dapat satu unit keyboard, kabel USB-C, sayangnya ini belum braided cable. Lalu kita dapat juga keycap spooler, switch spooler, 2 switch cadangan dan juga manual book. Untuk desainnya ini simple banget. Ada warna hitam dan juga putih. Untuk layoutnya juga di sini udah lengkap, ada 65% sampai TKL. Menurut gua 75% ini itu sangat compact untuk memenuhi kebutuhan gua sehari-hari, karena menurut gua layout ini paling balance. Nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar, jadi tetap hemat space. Secara build quality, keyboard ini cukup solid untuk harga segini. Housingnya emang plastik, tapi finishingnya matte dan nggak kerasa ringkih. Keycapsnya menggunakan ABS double shot, jadi hurufnya nggak bakal pudar. Profilnya WM, standar dan nyaman juga sih buat ngetik. Keyboard ini juga udah soft facing per key dan bisa dikustomisasi lewat software. Untuk switch yang dipakai adalah GX Jet White, dan nggak ada pilihan lain di setiap variannya, hanya pilihan warna dan juga layoutnya. Untuk switchnya ini udah linear 3 pin, feel-nya juga smooth banget buat ngetik maupun gaming. Udah di pre-loop dari pabrik, jadi minim banget suara stretchy atau stem wobble. Stabilizernya juga not bad, nggak ada suara klik berlebihan di spasi dan enter. Oke, sekarang gua akan bongkar keyboardnya buat lihat dalamnya. Copotin dulu semua keycapsnya satu-satu. Oke, untuk keycapsnya ini udah kebuka, jadi gua akan coba buka si case-nya ini. Akhirnya bro, gila ini susah banget asli, parah. Di sini keyboardnya menggunakan silikon gasket shock, bukan foam biasa. Jadi plat mountingnya disokong sama karet lembut yang dikasih efek flek dan juga peredam getaran. Di antara plate dan PCB dan juga ada case foam. Untuk PCB plate-nya ini berbahan polikarbonat dan ini yang bikin typing feel-nya fleksibel, agak melentur pas ditekan. Untuk foam dan peredamannya di sini ada beberapa layer. Gabungan ini bikin suara ketikannya jadi lebih adem, gak ada pantulan suara kosong dari housing. Keyboard ini juga udah hot swappable, support 3 dan 5 pin. Jadi tinggal cabut dan colok switch-nya tanpa disolder. Cocok banget buat kalian yang mau coba custom switch tanpa ribet. Untuk USB-C-nya juga udah detachable, posisi portnya itu ada di kanan, dan panjang kabelnya juga menurut gue standar. Ada full anti-ghosting juga, jadi semua tombol bisa ditekan bersamaan. Dan ini lumayan penting untuk gaming. Untuk softwarenya bisa di-download di website resmi Vortex Series. Fungsinya standar, bisa atur lightning, makro, kiri mapping, dan sync lightning dengan musik. Nggak terlalu kompleks, tapi cukup buat user casual maupun intermediate. Untuk kelebihan dan kekurangannya, di sini gue akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, mouse ini udah gasket mount di harga entry level. Yang kedua, sound dampeningnya udah bagus. Yang ketiga, hot swappable udah support 3-5 pin. Yang keempat, switchnya udah smooth dan juga stabilizernya lumayan rapi. Yang kelima, layoutnya cukup bervariasi, 65%, 75%, sampai TKL. Lalu yang terakhir udah include puller dan juga spare switch. Untuk kekurangannya di sini, yang pertama itu keycapsnya ABS, bukan PBT. Yang kedua, kabel Type-C-nya itu belum braided. Yang ketiga, di manual book-nya menurut gue agak kurang detail karena di sini gue menggunakan Mac dan jujur gue agak kesusahan buat ngubah mode Windows ke Mac. Untuk admin marketplace-nya juga saat gue tanya malah gue diarahin untuk chat ke WA. Dan operasional di WA itu hanya di hari kerja dan jamnya juga terbatas. Dan akhirnya gue coba ngulik-ngulik di Google, akhirnya gue menemukan manual book dari versi 87%. Untuk mengubahnya ternyata menekan tombol Fn plus key. Dan untuk kekurangan yang terakhir, koneksinya hanya support wired mode aja. Tapi untuk harga segini ya kita nggak bisa banyak komplain lah ya. Dengan harga 300 ribuan, ini adalah salah satu keyboard terbaik di kelasnya menurut gue. Cocok banget buat pemula yang pengen masuk ke dunia mechanical keyboard, tapi juga cukup solid buat user harian. Kalau kalian minat, link pembeliannya ada di deskripsi. Jangan lupa like kalau kalian suka kontennya dan subscribe buat video keyboard lainnya.